Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmatul Nikmah, NIM 8605012113, semester 6, program studi PGSD Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai simbiosis. Alat yang kita butuhkan adalah tabel pengamatan, alat tulis, dan alam sekitar kita. Simbiosis adalah hubungan jangka panjang antara dua makhluk hidup. Adapun beberapa macam simbiosis antara lain, yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme. Di sini yang akan saya bahas adalah pengamatan mengenai simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup dalam jangka panjang yang saling menguntungkan satu sama lain. Oke, pertama-tama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah hubungan simbiosis komensalisme antara tanaman anggrek dengan pohon sawo. Anggrek adalah tanaman epifit, artinya mereka tumbuh menempel pada tanaman lain, tetapi bukan untuk merusak. Sedangkan pohon sawo adalah pohon buah yang memiliki batang kokoh, kulit kayu yang kasar, dan memberikan keteduhan, menjadikannya inang yang sempurna. Hubungan antara anggrek dan pohon sawo adalah simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu pihak itu diuntungkan, sementara pihak yang lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Tanaman anggrek diuntungkan karena pohon sawo menyediakan tempat menempel. Akar tanaman anggrek melekat kuat pada kulit kayu sawo. Kemudian, tanaman anggrek dapat menyerap cahaya matahari dan air. Pohon sawo yang rindang dapat memberikan perlindungan dari panas yang berlebih, sekaligus memungkinkan tanaman anggrek mendapatkan cahaya untuk fotosintesis dan embun atau air hujan yang menempel di kulit kayu. Kemudian, tanaman anggrek dapat menyerap mineral dari sisa-sisa pelapukan kulit kayu atau debu yang tersangkut di batang sawo, bukan mengambil sari makanan dari dalam pohon sawo. Lalu, apakah pohon sawo dirugikan oleh tanaman anggrek? Jawabannya tidak, karena tanaman anggrek bukan benalu. Akar tanaman anggrek hanya melekat di kulit luar dan tidak masuk ke dalam jaringan pembuluh pohon sawo. Jadi, pohon sawo tetap akan tumbuh dengan subur dan berbuah lebat tanpa terganggu sama sekali. Kesimpulannya, simbiosis komensalisme antara anggrek dan pohon sawo adalah contoh sempurna bagaimana dua makhluk hidup bisa hidup berdampingan. Tanaman anggrek mendapatkan tempat hidup yang layak dari pohon sawo, sedangkan pohon sawo menjadi tuan rumah yang ramah tanpa kehilangan nutrisinya. Selanjutnya, hubungan simbiosis komensalisme yang saya temukan pada alam sekitar adalah pohon belimbing dengan tanaman anggrek. Tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon belimbing merupakan contoh simbiosis komensalisme. Pohon belimbing merupakan inang yang baik bagi tanaman anggrek, karena kulit pohon belimbing cenderung kasar dan mudah menahan kelembapan. Hal ini disukai oleh akar tanaman anggrek. Kemudian, kulitnya tidak terlalu tebal atau beracun. Dalam hubungan simbiosis komensalisme ini, anggrek akan merasa untung karena mendapatkan tempat tinggal, kemudian mendapatkan akses cahaya matahari untuk proses fotosintesis, serta mendapatkan nutrisi dari sisa-sisa organik yang terbawa air hujan atau udara yang menempel pada batang pohon belimbing. Di sisi lain, pohon belimbing tidak dirugikan sama sekali karena tanaman anggrek tidak menyerap sari makanan dari pohon belimbing. Akar tanaman anggrek
memiliki filamen atau jaringan spons yang dapat menyerap kelembapan dari udara dan air hujan. Akar ini juga berfungsi sebagai akar lekat untuk menahan diri agar tidak jatuh dari pohon belimbing. Sebagai kesimpulan, tanaman anggrek di pohon belimbing adalah contoh sempurna bagaimana dua makhluk hidup bisa berdampingan atau simbiosis komensalisme. Demikian pengamatan saya mengenai simbiosis komensalisme yang ada di lingkungan sekitar saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.